Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala samsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratul muntaha arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ilahi anta maksudi waridoka matnubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kehadapan dan di hadapan para ahli silsilah thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Ma'had Surilaya. Wabil khusus Warabina wa mursyidina Nabi hadat zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasiful Maslul Qaddaslahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati, yang saya muliakan, wakil talqin yang hadir dalam kesempatan ini secara sinkronus, mukarramun, para kiai, para pengelola dan penggiat manaqib online sedunia, serta para petugas yang baru saja melaksanakan tugas hikmat amalia, hadir secara sinkronus. Hari ini ada Kiai Tata yang selalu istiqomah, Kiai Nur Fahim, kemudian hadir Jalal Bukartini dari Amerika, Bu Wahyuni dari Inggris yang luar biasa istiqomah. Sekarang dipandu oleh Umi Syahid, luar biasa Umi Syahid pakai 2 device ini. Pak Sarip, Wakus, Teh Ira, Teh Kanti, ya, Teh Mulyanti, Ibu Wulan, Ibu Ardiani, memang hadir sebetulnya dalam kesempatan ini secara fisik yang sinkronus hanya beberapa orang, ya, hanya 14. Tetapi kita pahami bahwa selain apa yang hadir yang terlihat secara fisik, itu juga hadir yang para arwah muqaddasah, Pangresah Abah juga hadir di sini. Kemudian juga di samping itu, ini kelebihan dengan manaqib online itu nanti sebetulnya pesertanya ada yang istilahnya secara informatika tuh asinkronus, nanti mengikuti kegiatan di fase apa namanya, tidak siaran langsung, jadi semacam siaran tunda. Alhamdulillah, saya kira semoga dengan limpahan karomah pengusaha Baos, kita semua yang hadir dalam MOS pada hari ini, Allah berikan kemudahan dan kelancaran setiap urusan kita, Allah berkahi kehidupan kita, Allah berikan dan jadikan keluarga kita orang-orang yang soleh dan soleha, Allah mudahkan, lancarkan dan berkahi rezeki kita, Allah sehatkan jiwa raga kita dengan kesehatan yang mumpuni. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang insyaallah mendapat keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan, ya, kelanjutan tentang apa namanya 8 amalan dalam thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya di bawah pimpinan bimbingan guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Ghasiful Maslul Qaddasahullah. Yaitu ada 8, bahwa amalan kita itu yang pertama talqin, kita sudah bahas dan sering dibicarakan. Yang kedua zikir, sudah juga. Yang ketiga amalia harian, dalam hal ini sholat harian. Yang keempat khotaman, kelima manakiban,
keenam 9 pilar peradaban dunia atau tanbih, ketujuh hikmat, kedelapan adalah suhbah, dan kemudian nanti ada tambahannya adalah ziarah sebetulnya ya. Nah, dalam kesempatan ini saya akan ngambil tema sholat awal waktu sebagai amalia harian dalam TKN Mahad Suryalaya 38. Iwan Ahwat, yang saya ingin bahas adalah ini adalah yang sudah kita lakukan bersama. Kenapa? Jadi memang dikatakan bahwa torikoh kita, torikoh Qadhiyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya itu adalah torikoh jikir. Pangarsa Abah cenderung mengatakan torikoh jikir. Dan riadohnya adalah sholat. Sholat sunnah itu ada sebagai riadoh buat kita. Nah, jadi kenapa sholat ini menjadi riadoh? Disinilah barangkali yang kita pahami kenapa disampaikan bahwa as-sholatu imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama. Jadi ternyata dari rukun Islam, bukan rukun agama ya, rukun Islam yang 5, kenapa tidak bahwa yang dijadikan sebagai tiang agama itu misalnya syahadat, bukan asyhadatu imaduddin, tetapi bukan saum juga, bukan as-sauma imaduddin, bukan zakat, az-zakatu imaduddin, bukan haji atau al-hajj imaduddin, tapi justru sholat. Sholat ini yang menjadi tiang agama. Dan sholat inilah menjadi suatu amalan riadoh harian kita dalam Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya di bawah pimpinan Guru Agung Bangsa Abah Awas. Ya karena ternyata dari rukun Islam yang 5 itu dengan mengerjakan satu ibadah sholat itu 4 rukun Islam lainnya ada di dalamnya. Dalam sholat, nah, ya, kita bisa pasti syahadat ada di dalamnya. Karena kalau dalam sholat tidak mengucapkan syahadat, itu juga batal sholatnya. Ya, dalam sholat harus bersyahadat. Saat kita misalnya duduk di dalam tasyahud awal atau tasyahud akhir, kan kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi rukun syahadat ada di dalam sholat. Tapi kita dalam bersyahadat, sholat belum nggak ada. Nah, dalam sholat juga ada tergantung puasa, saum. Karena kalau kita sholat, misalnya tidak saum, maka batal sholat kita. Nah, sholatnya batal. Ya. Sedang sholat kita makan, kan nggak bisa, tidak sah gitu kan. Sedang sholat kita minum, itu juga batal. Jadi ternyata dalam sholat ada di dalamnya saum. Dalam sholat juga adalah harus melaksanakan ada zakat, unsur zakat. Apa itu zakat? Zakat itu kan membersihkan diri dengan zakat fitrah dan membersihkan pakaian, tempat sholat, itu zakat mal. Nah, untuk sholat kita harus bersih pakaiannya, bersih dari najis, bersih dari hadas gitu kan, baik tempat sholatnya. Dan juga badan kita harus bersih dari najis dan sebagainya. Itulah gambaran bahwa zakat, implementasi zakat itu kan bersih, yaitu membersihkan diri maupun harta. Jadi dalam sholat itu udah ada unsur syahadat, ada unsur saum, ada unsur zakat. Hajj, al-hajj baitullah, haji ke baitullah. Dalam sholat kan kita udah diniatkan bahwa dalam sholat itu adalah kita menghadap Ka'bah, menghadap baitullah. Baik Ka'bah secara baitullah secara fisik bahwa Ka'bah maupun kiblat kolbu kita gitu. Kiblat di mana bahwa kolbu kita kolbu mukminin adalah baitullah. Jadi memang dalam sholat kita harus fokus pada baitullah, harus mengarah pada baitullah, harus mengunjungi, berangkat menghadap baitullah ke sana. Jadi dalam itu yang pertama, bahwa kenapa sholat ini adalah menjadi riadoh pada ajaran Thariqah Qadhiyah Naqsabandiyah Mahad Suryalaya di bawah pimpinan Guru Agung kita. Lalu kenapa sholatnya di awal waktu? Nah ini yang paling penting juga saya kira. Kalau tadi mungkin banyak yang sholat di awal waktu.
Kan kita ini kalau pengesahabah tuh justru minimal ada 3 alasan lah gitu ya. Sholat kita di awal waktu ini. Alasan pertama, karena ternyata sholat di awal waktu ini sebagaimana dikisahkan oleh salah seorang buyut. Nah, buyut itu apa nama? Iya, buyutnya Abu Bakar Siddiq. Itu Abu Bakar Siddiq itu punya punya putri namanya Asma, Sayyidina Asma. Sayyidina Asma kemudian menikah dengan Muhammad, dan kemudian Muhammad punya anak Qasim, Qasim punya anak Ummu Parwah. Jadi ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Parwah, ini dalam hadis riwayat Abu Dawud. Pernah menurut Ummu Parwah, waktu Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabatnya, yaitu, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdol? Maka beliau Rasulullah pun menjawab, as-sholatu bi awali waqtiha. Kata Rasul, as-sholatu bi awali waqtiha. Jadi amalan yang paling afdol, kata Rasul, adalah sholat di awal waktu. Jadi itu ternyata sholat di awal waktu itu adalah suatu amalan yang paling afdol. Memang dalam riwayat lain, hadis lain juga Rasul menyampaikan bahwa seutama-utamanya amal adalah yang pertama adalah sholat pada awal waktu, yang kedua berbakti pada orang tua, dan ketiga adalah berjihad. Jadi ini. Nah, dari sekian banyak amalan, kenapa sholat sebagai suatu amalan yang paling utama? Ya karena Rasul pun menjelaskan bahwa nanti di yaumil akhir nanti, bahwa dari sekian amalan kita yang paling pertama akan diperiksa itu, dihisab, adalah amalan sholat. Barang siapa sholatnya baik, maka akan baiklah amalan yang lainnya. Dan barang siapa didapati misalnya amalan sholatnya buruk, maka akan buruk pula lah sholat lainnya. Dan kemudian Rasul menambahkan juga, seandainya sholat wajibnya kurang baik, maka lihatlah bagaimana sholat sunatnya. Karena sholat sunat ini adalah sebagai penyempurna dari sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, singkat-singkat saja ya. Yang kedua, alasan kenapa sholat di awal waktu, supaya kita bisa sholat tepat waktu. Nah, kalau bicara sholat tepat waktu tuh banyak sekali ya. Banyak sekali hadis mengatakan, dan pengertian tepat waktu di dalam waktunya. Nah, terkait dengan sholat tepat waktu, kita harus pahami bersama. Coba Ibu Kartini, Ibu Wahyuni, dan yang lainnya, Wak Kusnadi, dan lain-lain, dulu sebelum adanya aplikasi smartphone dan sebagainya, kita melihat kan, kalau sekarang kan waktu sholat tuh lihat di smartphone kan gitu ada. Nah, coba bayangkan dulu, waktu jam itu belum ada. Kapan waktunya sholat maghrib? Nah, ini saya sampaikan. Kalau tidak hati-hati, maka kita sering sekali sholat maghrib itu bukan di waktu maghrib. Kalau dihati-hati. Ini pengalaman barangnya pribadi saya juga, barangkali. Pengalaman pribadi. Karena yang kita pahami bahwa sebetulnya dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i, dan kemudian diteruskan oleh Imam Hanafi dan Imam Hambali saat ini, bahwa waktu maghrib itu mulai dari matahari terbenam sampai dengan syafaq merah hilang. Yang mega merah syafaqnya hilang, mega merah itu hilang. Nah, waktu ini sangat sebentar sebetulnya, itu antara terbenam sampai mega merah itu paling sekitar 15 sampai 20 menitan. Jadi kalau kita sholat maghrib misalnya pukul 6.00 dan kita kemudian nunggu azannya 5 menit, nunggu azan ke iqomah 10 menit sampai 15 menit, jadi sebetulnya sudah di luar sholat di waktu. Nah, ini yang kritis. Maka dengan sholat di awal waktu, begitu azan, ya, kita sudah ada, dan kemudian tinggal sholat. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, waktu sholat maghrib itu sangat mepet, dan tidak, maka Imam Syafi'i itu ada yang menyampaikan bahwa tidak ada sholat qobliyah maghrib, karena waktu sangat mepet. Yang dimaksud sholat maghrib itu adalah mengambil wudhu, azan,
sholat maghrib 3 rakaat dan sholat sunnah 2 rakaat, itulah waktu sholat maghrib. Setelah itu udah masuk, tidak masuk sholat maghrib. Nah, yang kedua sholat isya. Nah, kalau isya sih panjang. Saya kira mulai dari tadi, kalau saya ambil yang umum saja, yang relatif umum. Jadi sebetulnya kalau melihat aplikasi di komputer apa di smartphone itu sebetulnya bukan sudah, kalau kita misalnya sampai pukul 6 sampai 7, 10, padahal sebetulnya udah setengah 7 ke sana itu udah tidak waktunya sholat maghrib. Nah, itu jeda untuk persiapan sholat isya. Nah, isya sampai apa namanya ada terbit fajar. Nah, waktu subuh ini juga agak kritis, subuh, fajar, kemudian dari fajar sampai dengan syuruk matahari terbit. Nah, kita di awal waktu terus. Kemudian setelah itu kita kan langsung sholat isyraq, dan syuruk antara subuh ke waktu syuruk matahari terbit itu tidak lama, itu sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih 1 jam sebetulnya. Tidak ya, boleh mau ditambah, kenapa ditambah 15 menit itu kan karena ada supaya katanya mataharinya tertombak. Pada waktu sholat di awal waktu sholat isyraq yaitu kira-kira kurang lebih 1 jam setelah sholat subuh. Setelah itu sholat duhur, saya kira kalau duhur nggak ada masalah, ini relatif panjang dari matahari tergelincir sampai dengan bayang ya ke sebelah gelincir ke sebelah barat, kemudian sampai dengan bayangan melempihi panjangnya bandanya. Dan setelah itu masuk asar sampai matahari terbenam. Itu sebetulnya waktu sholat yang benar. Jadi dengan sholat di awal waktu kita sebetulnya sudah insya Allah akan sholat tepat waktu. Nah, itu yang. Dan yang ketiga yang paling penting adalah sebetulnya dalam sholat ini, dalam sholat awal waktu itu, ini adab. Adab kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling gampang saat kita naik kereta misalnya, naik kereta api, dijadwalkan naik kereta api itu adalah pukul 15.30 misalnya. Maka apakah kita datang ke stasiun pukul 15.30? Kita biasanya akan datang jauh sebelum waktu 15.30. Paling lambat pukul 15, bahkan 1 jam sebelumnya kita dari stasiun kereta api. Demikian pun nih, misalnya Bu Wahyuni, Bu Kartini, dan lain-lain kalau kita naik pesawat. Ada jam penerbangan misalnya pukul 19.05. Maka 19.05 itu bukan kita datang ke bandara. 19.05 itu ada waktunya take off, pesawat berangkat. Kita hadir ke bandara justru 1 jam sebelum itu. Atau kalau kita ikut pernah pertemuan dengan pejabat lah, ya bisa dengan bupati, dengan jangankan dengan bupati, dengan gubernur atau presiden, katakanlah dengan Pak Lurah saja, katakanlah Pak Wakus ini mau pertemuan dengan Pak Lurah jam 13, maka Wakus nggak mungkin datang jam 13 kan, pasti datang sebelumnya, sebelum Pak Lurah datang ke tempat itu. Nah, kenapa ini terjadi? Kenapa waktu saat kita naik kereta dijadwalkan pukul 15.30, kita hadir sebelum 15.30, kita mau naik pesawat terbang, dijadwalkan pesawat mau terbang pukul 19.05, kita hadir di sana 1 jam sebelumnya, bahkan paling lambat itu ya 30 menit sebelumnya kita sudah di boarding, sudah check-in dan sudah beres dan sebagainya. Kita mau bertemu dengan Pak Lurah saja, itu misalnya dijadwalkan jam 1 atau pukul 13, pasti kita datang sebelumnya, mungkin kita datang pukul 12.30. Apalagi kalau kita mau ketemu misalnya di pertemuan dengan presiden, dengan menteri, dengan wakil presiden, pasti 1 jam sebelumnya kita sudah ada di tempat itu. Kenapa ini terjadi? Karena dalam rangka adab. Adab kita terhadap presiden, adab kita terhadap bupati, adab kita terhadap Pak Lurah. Menghormati mereka, maka kita datang sebelum waktunya. Nah, persoalannya sekarang, bagaimana adab kita kepada Allah? Kalau waktu misalnya sholat duhur pukul 12.05,
kita datang ke masjid atau tempat sholat nunggu azan dulu. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru kita ambil air wudhu, kita berangkat ke masjid. Padahal kita menghadap Allah. Kalau ini yang terjadi berarti terbalik. Kita lebih adab pada Pak Lurah, pada Pak Bupati, pada ketentuan penerbangan atau transportasi ketimbang kepada Allah. Maka pengersa Abah dalam Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Madsuriyalaya mengajarkan pada kita semua 10 menit sebelum azan sudah ada di atas sajadah, sudah ada di dalam masjid. Jadi begitu ada azan berkumandang, Allahu Akbar, maka kita pun bisa ikut menjawab, mengikuti azan tadi, dan itu ada fadilah. Kita juga bisa ikut sholat qobliyah, dan kita bisa sholat tepat di awal waktu. Itu kira-kira, ini sekira udah 20 menitan, ya, jadi inilah pentingnya kita sholat di awal waktu yang diajarkan sebagai amaliyah, sebagai amalan harian dalam Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Madsuriyalaya, ada di bawah pimpinan, di bawah asuhan, di bawah bimbingan guru agung kita, Syekh Muhammad Abdul Basit Masul Qaddas Sirah. Semoga Allah berkahi, Allah berikan kita kekuatan dalam rangka untuk mampu mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan semua ajaran-ajaran Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah Madsuriyalaya, supaya dengan bimbingan guru agung kita bisa usul pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.